Jakarta next February for my Asian tour 2026. See you all soon. Be there. Halo, Assalamualaikum sahabat Tara Kageret dan teman-teman dari iosbfx.com. Kembali lagi ketemu dengan saya Daru di channel Hobis kesayangan kita semua, Tara Kageret. Hari ini saya lagi ada di Papa Bro Kemang. Ini adalah tanggal 2 November 2026, hari Minggu. Ini adalah hari yang bersejarah dan sangat istimewa karena Tara Kageret diundang menjadi bagian dari acara kick-off event dari Indonesia Diecast Show 2026. Jadi nanti bulan Februari tanggal 14-15 2026 akan ada acara diecast yang akan menjadi sejarah di Indonesia dan menjadi bagian dari dunia. Pokoknya akan banyak kejutan di acara kick-off event hari ini. Teman-teman pengen tahu seperti apa? Stay tune. Selamat sore Diecaster Indonesia. Hari ini kita akan melihat sesuatu yang spektakuler ya, akan menjadi sejarah diecast di Indonesia. Ini terima kasih nih buat kehadiran teman-teman di sini. Di sini ada Om Fajar dari Burn Idiot, salah satu kolektor PW. Di sini ada Om Didit Banditos. Di sebelah kanan saya, mungkin bisa angkat tangan. Om Didit Banditos ini terkenal juga di YouTube nih, dia sebagai modifikator Indonesia. Terus di sini juga ada Om Galih. Wah, Om Galih, angkat tangan. Nah, Om Galih ini juga salah satu builder Indonesia yang sudah mendunia. Karena salah satu karya-karyanya udah banyak ya, banyak karyanya yang sudah mengikuti di pameran di Amerika ya Om ya. Thank you udah hadir. Terus di sini juga ada Om Bakti. Katakan terima kasih sudah hadir. Om Bakti ini sesepuh di Volkswagen Indonesia dan kolektor sepuh nih untuk diecast-nya Om Bakti. Dan di sini ada Mas Rizky dari Tomika. Yang mana nih? Terima kasih Om sudah hadir. Dan di sini juga ada teman-teman dari UI Racing Team. Wah, thank you sudah ikut hadir. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir semua, para diecaster Indonesia. Kita buka. Welcome to the International Diecast Show Kick-Off Event 2026. Oke, buat teman-teman yang masih penasaran apa itu IDS dan apa kejutannya, sekarang kita panggil founder dari Indonesia Diecast Show, yaitu Om Vero. Silakan, Om Vero. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan dulu nama saya Vero Satapi. Saya adalah sebetulnya kolektor diecast sebetulnya. Kolektor diecast yang sedang bikin event. Kolektor dan Bapak Diecast Indonesia. Oh, enggak juga. Yang sedang bikin event dan visi-misi kita itu ya untuk apa ya? Untuk supaya teman-teman pada tahu nih diecast itu apa sih? Oke. Ya, gitu. Jadi sudah pada hadir semuanya, terima kasih banyak dan ya kita lihat nanti semuanya ya. Oh gitu ya? Ya. Jadi kejutannya belum? Nanti dulu ya? Kejutannya nanti rame-rame aja. Nah jadi foundernya itu untuk IDS 2 ini ada 4 orang. Oke, bisa kita panggil satu-satu ya? Boleh, silakan. Oke, silakan panggil Om Vero. Ada siapa aja? Ada Om Yunial. Om Yunial, silakan ke depan. Ada siapa lagi Om? Ada Om Yudi. Om Yudi. Mana Om Yudi? Dan ada Om Daeng. Nah, ada Om Daeng. Silakan maju ke depan Om Daeng. Oke, boleh dari Om Vero dulu. Mungkin teman-teman yang lain belum pernah lihat atau baru kali lihat teman-teman Om sini semua. Oke. Ya. Yang baru-baru main diecast mungkin baru lihat. Tapi kalau yang main diecast mungkin lebih dari 20 tahun, pasti udah lihat. Umurnya berapa tuh? Hah? Kalau beda dong. Halo, saya Yudi Herdi. Nickname saya di situ. Siapa Om? Yudi Herdi. Enggak, nickname-nya? Itu sebenarnya namanya asli saya, tapi Herdi itu panggilan saja. Oh, oke. Ikut film kayak Om Galih ke bilang ini ikut film katanya.
ya kan? Tapi saya lebih apa ya, lebih cenderung ke kalau di 1:1-nya itu ke dunia klasik Volkswagen, kalau saya seperti itu. Nah teman-teman biasanya menyebut saya dengan Yudi Herbi itu. Jadi Herbi itu panggilan palsu saya. Oke. Itu saja mungkin. Sedikit tambahan dari saya karena saya juga senang-senang dikit tentang Volkswagen. Om Yudi ini adalah sampai sekarang satu-satunya orang yang keliling Indonesia 34 provinsi naik VW Beetle tahun 64 dengan liverinya Herbie Tahunnya 61. tahun 61 dan nyupir sendirian. Gitu ya Om? Jadi berapa lama? 41.000. 81.000 liter, 41.000 liter. 13 pulau. Habis bensinnya 1 ton. Itu berapa lama? 1.000 liter. Wow, 1.000 liter. Tepuk tangan. Dan sampai saat ini sepertinya belum ada yang menyaingi. 9 tahun. Rekor itu 2012. Ya sampai hari ini memang belum terpecahkan. Belum terpecahkan. Kebayang gak sih nyupir sendiri naik mobil klasik? Oh, kali ketawa dia. Mungkin orang bilang, wah ini ya nggak normal nih. Tapi ya itulah, dan itu berhasil dan dibukukan gitu ya. Jadi ya salut lah ternyata perjalanan dengan Volkswagen Classic setelah dilakukan keliling Indonesia 34 provinsi oleh Om Yudi Herbi. Sekali lagi tepuk tangan. Dan mobilnya sampai sekarang masih utuh. Kebetulan mobilnya dikoleksi oleh Burn Idiot Mas Fajar. Nah sekarang ini yang pakai polosan putih itu beliau yang mengoleksi mobilnya dari Om Yudi Herbi. Oke, next selanjutnya. Sedikit tambahan ya. Ya. DRD. Om Yudi Herbi ini adalah yang ngerasin saya main diecast. Oh gitu, oke. Kita tahun 2010 ya. Jadi cikal bakalnya ya, cikal bakalnya. Jadi dia ngerasin saya main diecast. Dulu kan saya beli aja semua, saya beli kayak sampah di rumah. Iya, betul. Ya, jangan beli semuanya Om. Cari raja-rajanya aja. Akhirnya saya fokus di raja-rajanya aja. Gitu. Dan dia terbukti sampai sekarang. Saya pegang raja-rajanya. Gitu. Dan yang kedua, Om Yudi ini sebelum berangkat dia ke keliling itu Indonesia? Dia kan ke rumah saya. Ya. Naik PW itu masih standar. Warna biru ya. Biru masih jelek banget ecatnya. Om, gue mau keluar keliling Indonesia nih. Lu gila ya, ginian gitu. Ini paling sampai ke baru Bekasinya kamu udah nyampe kayak gitu ya kan? Besok-besoknya tiba-tiba udah ada launching RD 53 dari Kementerian Pemuda ya. Ya, betul. Untuk akan keliling Indonesia. Luar biasa. Keren. Ya, ada yang satu lagi ada Om Julian, silakan Julian. Tak, silakan Om Julian. Oke, nama saya Julian. Kalau saya lebih fokus di PW dulu 64 sampai 18. Sempat juga 1:1, tapi COVID 1:1-nya dilipat biar bisa dikecilin biar bisa dilipat. Ya itu aja dari saya. Kalau saya emang sebenarnya acara ini sempat mau dilakukan pada tahun 2011. Cuman belum dapat banyak dukungan, jadi di hold, baru sekarang terlaksana. Wow. Jadi dari 2011, baru 2025, insya Allah akan terlaksana nanti di bulan Februari ya? Februari. Luar biasa. Karena kita bisa mendatangkan bintang tamu kita. Wah, keren. Oke, Keren. terima kasih. Om Julian, keren. Selanjutnya, Om Daeng. Saya Yogi, mungkin diecast udah dari 2008 ya. Cuma sempat vakum karena masalah kerjaan dan keluarga. Jadi harapan saya sih dengan acara ini saya dapat kenal balik teman-teman saya dulu. Saya udah sempat lihat ada teman-teman lama yang datang, terima kasih. Ya. Jadi kita deklarasikan bahwa kami berkumpul untuk mengusung ide 2011 yang lalu menjadi nyata di tahun ini dengan mendatangkan Larry Wood, sosok legend, dan untuk itu kami mengundang para legend. Sedikit pengetahuan bahwa Om Galih yang di sana itu builder Indonesia yang diakui internasional, satu-satunya mobil yang berhasil tampil di SEMA Amerika. Keren, Om Gali dengan G-Speed-nya ya. Ya, di sini juga ada Om Didin Banditos, ya kan? Custom Major, dan mereka akan support di event kita. Insya Allah. Ada Ban Idiot, Om Pajar, gitu loh.
Jadi event ini mereunikan semua dari komunitas diecast 1:1, ya kan, maupun coach yang lain. Gitu. Karena saya senang juga sekarang Labubu. Setelah ini kita akan countdown untuk melihat kejutan video yang akan kita saksikan bersama. Yuk, kita hitung sama-sama. Kita lihat video kejutannya seperti apa. 3, 2, 1. Hello, Indonesia. I'm looking forward to seeing you in Jakarta next February for my Asian Tour 2026. See you all soon. Be there. Yes, Sah. itu dia. Sah. Jadi sekarang kita udah sah. The official launch of IDS 2026, Mr. Hot Wheels Go to Asia, Larry Wood. Jadi Larry Wood ini adalah the legend of Mr. Hot Wheels. Is officially coming to Indonesia. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah buat kehadiran Larry Wood. Luar biasa ya. Jadi hanya IDS yang berhasil mendatangkan Larry Wood, salah satu the legend Mr. Hot Wheels yang sudah berusia 84 ya. 88 tahun dan sudah mendesain 775 Hot Wheels selama 50 tahun ya. Selama 50 tahun. Luar biasa ya. Dan ini adalah pertama kalinya si Larry Wood akan bikin event di Indonesia dan tidak akan terulang lagi. Jadi this is the history. In Asia, bukan Indonesia ya. Jadi dari Malaysia, Singapura semua itu tidak pernah ada. Larry Wood akan hadir Februari di Jakarta only in IDS di bulan Februari 14-15 2026. Benar. Oke, ini namanya Larry Wood ya. Dia adalah desainer Hot Wheels yang dari tahun 69 sampai 2009 dia bekerja di Mattel USA dengan desain total 775 pieces. Jadi ada isu di Hot Wheels itu tiap setahun itu mereka masing-masing desainer itu ngegambar ratusan desain. Kalau dia tiap makan siang 2 minimal tiap hari. Luar biasa. Gitu. Dan ini saya yakin nih teman-teman diecast mungkin ada yang belum tahu loh tentang Larry Wood. Jadi ini benar-benar thank you banget buat IDS ini bisa mendatangkan Larry Wood. Jadi perjalanannya histori si Larry Wood lengkap pada saat dia nanti bisa tour Asia only in Indonesia. Ya, jadi sebetulnya panjang ceritanya. Mungkin kalau diobrolin bisa sampai malam kan. Jadi makan malam lagi. Singkat aja ya. Kebetulan saya dihubungi lebih kurang di bulan Juli ya. Juli orang timnya dia. Kalau mau ketemu saya di Malaysia di Hotel Grand Hyatt. Gitu ya, ini ceritanya. Saya bilang saya nggak bisa. Behind the scene-nya nih, behind the scene-nya. Saya lagi ada acara keluarga di Bangkok, saya bilang gitu. Ya kalau lu mau sekarang, kalau nggak usah, kata gitu. Wah, itu saya dari rumah keluarga. Ya, akhirnya saya berangkat hari Senin pagi dari Bangkok ke Malaysia hanya untuk ketemu sama timnya. Ya terus di situ kita bidding ya. Bidding ada dengan Malaysia, ada dengan Manila. Ternyata dia milih ada Indonesia. Saya tanya ini gimana ini, apa dia keliling nanti di Asia? Enggak, dia cuma satu negara aja. Jadi cuma Asia, cuma Indonesia maunya. Wow, keren. Dan bilang harga segini saya nggak peduli. Oke aja bilang gitu. Baru nyari duit ya kan, oke gitu. Nanti urusan belakangan jadi gitu kan. Yang penting oke dulu. Karena di 10 tahun lalu saya pernah ingin datangin dia, harganya mulai dari $500.000. Total pernah $500.000, nggak mungkin terbilang gitu. Akhirnya turun-turun $100.000. Tapi nggak samain ada mediator lain. Tapi begitu ketemu agennya langsung, harganya ternyata ya bagus gitu loh. Oke. Ya kan? Bagus harganya dan juga dia minta on di Indonesia dan kalau bisa seluruh agensinya harus datang ke Indonesia. Wow, keren. Bulan lalu Singapura sempat udah tahu nih, calling saya, boleh nggak saya dari Indonesia seberangin dong ke Singapura 1 malam aja? Ya, saya mau bikin diri nggak mau. Dia nggak mau. Jadi di Asia only Indonesia. Dan dia pernah ke Asia tapi cuma ke Jepang. Oke, ke Jepang. Acara juga?
dulu ada Japan Convention. Oh, oke. Japan Convention. Jadi dia minta ini acaranya eksklusif hanya untuk Larry. Saya bilang, saya udah oke, kalau udah Larry datang oke. Karena saya pikir Larry ini udah tua dan nggak mungkin bisa datang 2 kali. Yes, Itu setuju. Dia mintanya VIP, minta segala macam, saya oke aja, oke lah udah. Itu. Jadi ya semangat itu semuanya. Oke, thank you. Thank you. Sekali lagi tepuk tangan buat Om Vero dan tim. Jadi kita juga ucapin terima kasih ya. Jadi kalau bisa sampai kesampaian nih, insya Allah nanti di Februari, jadi benar-benar history nih. Gimana story? Iya. Terus kami juga ini semangat membantu pemerintah ikut pariwisata, Mas. Karena rekan-rekan dari negara lain ini yang sudah akan bersedia hadir ke Indonesia akan memenuhi hotel-hotel, jajan-jajan di UMKM sekitar area yang kita buka gitu loh, ya kan? Terus lapak di Balai Kartini, kami ada jual harga lapak seller 2 juta, itu sulit rasanya. Dengan harga Balai Kartini yang premium, ya kan? Lapak sellernya cuma 2 juta, kayak seharga Swapkit, Komandi, ya kan? Dan 2 hari nanti sudah banyak. Dan untuk komunitas kami kasih free buat lapaknya. Terutama yang untuk yang hadir-hadir utama dari sini, silakan nanti habis ini registrasi karena first in first come. Artinya siapa yang duluan datang dia yang menang, dapat. Selebihnya akan slotnya habis karena terbatas itu. Free. Gitu loh. Kami sangat interest untuk hal itu UMKM. Terus kita akan adakan charity. Charity amal itu yang akan kita gunakan seperti tahun ini apa? Save the Children ya. Save UNICEF, Save the Children internasional sama yang lokalnya adalah Palang Merah Indonesia. Wow, keren. Gitu. Jadi hasil-hasil lelang kita akan bagi ke sana Kak, ke kantong-kantong yang akan kita sebar di sana. Kira-kira apa sih perbedaannya dari IDS ini dengan event-event diecast yang ada sebelumnya? Ini sangat menarik. Ini basicnya kalau kami jelas dari penyuka, kolektor, senang, hobi, gitu loh. Jadi walaupun ini berbau bisnis, namanya usaha kan pasti ada uangnya, gitu kan? Setiap event harus ada modal, ya kan? Cuan boleh, tapi jangan nginjek kawan. Itu yang akan kami tekankan, gitu loh, ya kan? Ya itu yang pertama. Terus yang kedua memang lainnya tadi, Mas. Karena kami akan banyak mengundang 1 banding 1. Dari teman-teman Land Rover, dari teman-teman Volkswagen, ya, Indonesian Classic Cars, Hope, ya kan, dan sebagainya, anak-anak Vespa, PTMKI, terus termasuk IAS BMX. Wow. Iya kan, itu juga bagian dari kami, gitu loh. Ayo kita bersuka cita dan bareng-bareng berpesta pora. Keren. Di acara ini. Kita akan buat seperti itu dan event itu tidak akan kaku, tapi punya aturan, gitu loh, ya kan? Aturan dan tujuan gitu. Karena memang event ini kita buat bareng-bareng, kita nikmati. Eventnya mahal, ya kan? Gestarnya luar biasa, kita nikmati bareng-bareng gitu loh. Jadi pertanyaannya apa bedanya? Yes, apa bedanya IDS ini dengan? Bedanya nggak ada. Sama aja, semua event mainan sama. Oke. Saya juga nggak mau dibedain. Gitu. Cuman isinya yang beda. Oh, oke, isinya beda. Ya. Kenapa saya namanya internasional? Kenapa nggak Jakarta atau Indonesia kan? Yes, beda, kan? yes. Karena apa? Kita banyak roadshow-nya di luar negeri. Wow. Gitu. Jadi sudah ada undangan pertengahan bulan di Manila. Kita akan roadshow, buka booth dan akan memperkenalkan Larry ini. Wah, habis itu kita ada undangan juga nanti di Bangkok di Desember awal dan di Desember akhir kita ada undangan di Sarawak. Ya. Jadi sudah hari Januari di Jepang. Wow. Jadi kita roadshow-nya kemana-mana, namanya internasional. Wow, tepuk tangan dong. Bedanya. Luar biasa. Jadi gaungnya dari Indonesia untuk dunia ya. Ya, beda-beda. Keren. Jadi diecaster Indonesia ini bakal mendunia nih. Pastilah. Iya, karena akan disorot dengan Larry Wood datang gitu ya. Kita bikin event, terus roadshow-nya juga ternyata keliling dunia. IDS ini luar biasa. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Ya, tentunya semangat sekali kita semua ya. Om Yudi, Om Vero, dan tim berempat nih, one team billion dreams ini. One team. Ya, jadi gini, saya juga beberapa kali ikut datang di beberapa acara konteks diecast. Ya. Mudah-mudahan yang nanti di Februari ini ada sisi edukasi di dalamnya. Jadi
seringnya kan DKS itu mindset kita kan kalau orang awam kayak orang jualan mobil mainan. Nah, sekedar orang jualan mobil mainan. Nah, mudah-mudahan jualannya tetap ada karena itu fungsi teman-teman ya, teman-teman yang ingin tampil di situ dan ingin berbagi rezeki bersama. Tapi juga dari panitia bikin kayak edukasi itu misalnya kayak ada museum tentang sejarah pelaku diecast selama ini kan beberapa senior ini kan mengumpulkan dah. Kayak kemarin saya sama Om Jamal ke Semarang kemarin 2 hari yang lalu. Acara itu tiap Indomaret, tiap di rest area belanja semua diecast yang dia belum pernah beli. Itu buat saya udah lebih gila dari saya Om. Tiap semua dimasukin koper sampai Semarang itu penuh. Om Jamal kemarin acara ini. Nah, kayak gitu-gitu mungkin beliau punya sejarah dan bisa dikolek masing-masing untuk ditampilin bahwa ada senior yang perjuangannya seperti itu satu. Ya banyak yang bisa dikerjakan tadi termasuk mobil 1 banding 1 atau apa. Jadi nggak sekedar kesan kita masuk harus membeli sesuatu, tapi ada edukasi dan ada mungkin milestone dari beberapa ini. Terus yang kedua mungkin yang lebih itu yang pertama, yang kedua adalah tentang jual beli. Saya berpikir tadi gini, ketika saya orang awam saya ingin membeli diecast. Tadi ada mau Didit ya nih. Beliau ternyata udah stop membelanja diecast. Tapi ketika saya udah acara ini nanti dijual aja. Jadi ada satu area yang mengakomodir teman-teman yang merasa udah bukan jenuh tapi merasa stop untuk belanja. Tapi koleksinya itu koleksi yang klasik lama-lama itu yang udah mungkin 10 tahun lebih yang lalu. Ketika itu di spill ke customer, ke calon pengunjung, mungkin seperti saya justru akan datang pertama kali adalah kepada area yang menjual koleksi diecast yang puluhan tahun yang lalu. Pasti akan nemu barang-barang yang unik. Nah, ini yang mungkin belum pernah ada di pameran diecast sebelumnya terhadap di Indonesia. Ketika itu ada area yang mengakomodir seperti itu, mungkin Om Bakti gitu ya, Om Didit, yang lain yang udah merasa kebanyakan nih, gitu. Taruh satu area, pasti itu pertama kali yang akan diserbu oleh customer. Itu salah satu. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Masukan dan idenya luar biasa nih. Ya, pertanyaannya agak sulit. Tapi memang itu kan kami tangkap, artinya Om Fajar, itu ide yang sangat menarik juga. Memang ada apa ya? Ada semacam base camp untuk di seller option yang tadi yang 2x2 itu ada salah satu opsi untuk komunitas gitu sebenarnya. Komunitas yang akan menampung barang-barang lamanya tadi itu. Dan karena memang sih barang-barang fintech itu tidak akan pernah habis gitu. Justru semakin tua semakin mahal. Ya kan? Dan kita semua sudah merasakan itu karena semakin langka gitu loh. Produksinya sudah hancur, sudah habis gitu loh. Seperti contoh punyanya Om Yoyo, kalau 1 banding 1-nya ini kan beliau ini kan pegang tangan pertama dari tahun berapa itu Om Yoyo ya? Tahun 62, bayangin tahun 2025 masih ada. Biasa. Jadi seperti itulah kemungkinan. Jadi semakin lama akan semakin langka. Terus kedua, kami juga mendapatkan kesempatan baik dari Om Gali. Nanti mungkin akan memberikan pengetahuan edukasi di event tersebut tentang mesin F8. Wah, beliau itu kan ahlinya untuk F8. F8, ya kan? Saya karena saya harus Sumatera F, ya kan? Ya gitu lah. Jadi V8 Mas Gali nanti tugasnya akan membangkitkan kita agar gini loh. Anak-anak diecast itu selalu bermimpi dengan mobil-mobil 1 banding 1, Om Gali. Gitu. Karena ya termasuk saya. Dulu koleksi ini karena saya bermimpi, saya punya ini, punya itu gitu. Tapi nggak ada, nggak beli, ya kan? Belinya mainan. Nah, hal itu juga sebetulnya akan diinspirasi. Nah, mungkin dengan Om Didit ini yang belum connect kolaborasinya apa di dalam event kita nantinya ini nih, ya kan? Nanti setelah ini dari bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, apa yang akan bisa kita kolekkan dari timnya Banditos gitu kan? Nanti seperti apa? Terus Ban Idiot nanti punya apa? Kita akan rangkum. Kita akan bikin rame di event itu ya kan? Karena kementerian Ekraf, Kemenpora, Pariwisata harus melihat event kita nantinya. Itu yang akan kita usung gitu loh. Ya kan selama ini yang sudah dapat gambaran dari Om Bero bercerita Om Gali yang akan siap menampilkan F8 beliau. Gitu lah Pak. Edukasi. Karena beliau salah satunya orang yang expert di Indonesia. Nggak banyak tenaga ahli. Gitu loh. Mungkin di daerah lain ada tapi ya kita punyanya Mas Gali. Gitu Om Gali.
Mungkin itu saja mungkin tambahan. Mungkin nanti bisa juga ditambah dengan Om Bakti Bravo, Box Toys ini. Mereka sendiri dia adalah salah satu senior kami di dunia diecast maupun 1:1 gitu loh. Saya mau nanya boleh nggak? Saya mau nanya nih. Jadi gini, Boleh. IDS ini kan skopnya internasional ya, Ya. dunia. Nah, ini saya bertanya mungkin nggak sih nanti di IDS ini itu ditampilkan diecast yang misalnya tertua yang dimiliki oleh diecaster Indonesia. Mungkin nggak itu? Misalnya itu satu. Terus kedua, sekarang di setiap event yang selalu viral itu adalah segala sesuatu pasti berhubungan sama harga. Betul ya? Kayak kemarin lelang, tiba-tiba heboh dengan harga satu diecast tembus di 75 juta misalnya. Nah, kalau saya pribadi lebih tertarik, ada nggak sih diecast yang termahal, tapi bukan yang dari lelang, tapi berdasarkan yang ada di internasional. Mungkin berdasarkan the rarest-nya, atau berdasarkan memang diproduksi cuman sedikit. Apakah mungkin nggak itu nanti ada di IDS? Jadi orang dari dunia nih, misal dari Malaysia datang, wah ternyata di Indonesia ada yang punya ya. Gila, dia jarang banget nih, cuma ada 5, misalnya Indonesia punya 1 gitu kan. Apalagi kan yang 1:1-nya di Indonesia banyak nih. Mobil-mobil benerannya. Nah, itu kira-kira mungkin nggak? Kalau kita bicara Hot Wheels, Yes. Hot Wheels kan mulai tahun 68 ya. Ya. Ada yang namanya Sweet 16. Oke. Itu cuma 16 pieces Oh ya? dan harganya itu luar biasa harganya. Itu nanti kita akan pajang. Oh ya? Karena ada teman dari Solo yang komplit barangnya. Wow, luar biasa. Redline. Oh, seri Redline. Redline yang pertama. Sweet 16. Cuma ada 16. Wow. Ada bukunya. Wah, Jadi keren. saya nggak bawa. Saya punya tapi separuh. Maksudnya separuh? Punya susah. Oh, gitu. Ya, untuk dibilang yang paling mahal, saya event ini sebetulnya buat tahun 2025, saya sudah mengundang yang namanya Bruce Pascal. Oke, apa itu Yang Bruce punya Pascal? mainan Beach Bomb yang harganya 2 miliar. Wow. Yang warna pink. Rekor Iya, dunia. iya. Ya. Cuman dia Itu yang di atas itu ya? ya. Iya, Beach Bomb. betul. Dan dia banyak alasan lah, inilah itu. Tapi begitu saya posting Larry Wood, dia bilang, saya ikut nggak? Wow, Kan luar nggak bisa, biasa. begitu. Larry maunya sendirian. Oke. Iya, mungkin. Iya, jadi karena dia hanya sebagai yang owner ini ya. Iya, Larry-nya nggak mau. Oke, Larry-nya nggak mau. Ya, mungkin 2028 kali itu undang dia. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti ada teman-teman diecaster nih, siapa tahu dengan sukarela akhirnya ngasih tahu, Om, saya punya nih Om, salah satu the rarest Ya, Hot Wheels, silakan kontak. Iya, Kebetulan nama kita kan show ya, jadi yes. kita kan show. Jadi kita show. Jadi kita memperkenalkan diecast kita yang paling rare ke dunia. Ya, Karena ini betul. event dunia, betul ya? Bahkan ada yang rare, ada di Indonesia. Yes, betul. Betul. Nah, itu apakah harus merek Hot Wheels atau boleh merek lain? Saya rasa harus Hot Wheels ya. Harus Hot Wheels ya, karena kita menghormati Ya. si Larry Wood ini. Ya, assalamualaikum. Pertanyaannya sebetulnya mungkin yang diharapkan oleh masing-masing kolektor Hot Wheels, di mana nanti mudah-mudahan kalau bisa, di mana nanti diberikan satu session Larry Wood untuk memberikan tanda tangan di atas Hot Wheels Cup kita, karena itu satu kebanggaan yang mungkin buat kolektor. Ya, nggak nilai mungkin ya. Itu aja. Kalau mungkin. Ya, terima kasih. Saya malah tertarik nanti Om Bakti ini ikut di dalam timnya kami, gitu Pak, ya kan? Karena dia salah satu orang yang senior dan cocok rasanya bersanding dengan si Larry Wood dari Indonesia. Koleksi beliau aneh-aneh, super aneh, terutama untuk di PW, gitu loh. Nanti Om Bakti jangan khusus kita obrolin untuk hal itu, karena jujur usia Larry Wood ini sudah sepuh, 88 tahun, artinya dia akan sangat protect gitu loh, untuk hal-hal seperti itu. Nanti akan ada namanya VIP guest. VIP guest itu yang 200 orang, 100 orang dalam satu hari yang hanya diperbolehkan untuk mendapatkan tanda tangan, foto, dan merchandise dari dia. Gitu loh, itu VIP guest namanya, di hari Sabtu Minggu.
Nah, sebelum itu nanti di tanggal 13-nya kita akan ada dinner dengan Larry Wood. Ini akan langsung penjelasan masuk di inti acara. Gitu. Nanti saya tertarik mengajak Om Bakti untuk menjadi di timnya kami nantinya. Tim ekspert karena kami butuh ya kan volunteer yang ini salah satunya mungkin Om Bakti itu kalau mau bisa nanti. Ya kan? Gitu loh. Halo, saya Kandi Om dari Jakarta Timur. Persyaratannya untuk jadi 100 VIP itu apa Om? Nanti ini setelah ini kita akan langsung setelah kick off ini kita akan langsung buka sales penjualan untuk booth, terus kedua untuk komunitas free, komunitas yang akan mendapatkan booth di sana free untuk komunitas, terus dinner event, terus yang ketiga VIP guest, VIP tiket. Nah, itu nanti akan segera dihubungi oleh tim kami, Mbak Angel. Nah, itu nanti akan menjelaskan bagaimana teknisnya agar untuk mendapatkan VIP guest, ataukah di dinner atau VIP guest, atau nanti di urusan booth dan lain sebagainya. Karena mulai kick off ini kita udah mulai jual, gitu loh. Saya di bulan besok, bulan depan, ya. Sudah harus promo ke mana? Filipina ya. Roadshow ke tanggal 18 ke Filipina, terus ke Sarawak Malaysia, Januari ke Jepang, sudah sangat padat sekali. Jadi jangan sampai kehabisan untuk dinner tiket, terus VIP guest itu oleh kolektor luar negeri karena sangat limited, hanya 250 Guys, dinner di 200 ya? Dinner hanya 200. VIP guestnya cuma 220-an. 50 sudah sold. Amerika. Wow. 50 untuk dinner itu sudah sold oleh Amerika. Terus semalam Makassar ya. Makassar itu udah ambil 5. Jadi ini super limited. Nah, kami berharap ya rekan-rekan di Indonesia yang untuk mengisi posisi dinner itu nantinya ataupun di VIP guest gitu. Karena selebihnya itu mohon dengan sangat maaf karena beliau sudah sepuh dan ada banyak regulasi tentang kesehatan untuk beliau. Gitu loh, itu yang kan. Dan fotonya pun fotografer profesional. Jadi langsung di fotoboot, di fotografer akan disiapkan oleh kami, ya kan? Itu yang akan diperbolehkan. Jadi semua akan diatur seperti itunya. Jadi tidak terima selfie ya? Ya, tidak boleh selfie, tidak boleh salaman. Karena untuk mengilang itu. Yang apa yang 250 tadi kan itu kan sudah 250 udah laku ya? Iya. Tinggal 200 dibuat kita ya? Ya buat kita boleh. Buat ya. Itu acaranya jam berapa? Malam atau apa? Malam, karena Malam dinner. ya? Dinner Om. Iya. Oke. Terus ini kan biar adil aja Om, kan itu kan sedikit. Biar nggak ada yang nitip atau apa ya, satu orang satu gitu loh. Itu biar fair gitu ya. Tapi nggak tahu kalau memang ini nggak laku ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang apa cuma segitu kan ya udah satu orang satu gitu aja. Kita gasin aja. Jangan misalnya saya beli 10 gitu kan nggak enak gitu loh. Oh, biasanya seperti itu ya? Karena saya nggak pernah juga ikut dinner di sini. Siapa tahu gitu loh. Oh, iya. Iya. Kan Mungkin itu aja Om. Memang seperti itu, termasuk event car, limited event car-nya itu kan 1000 pieces. Itu hanya diperbolehkan maksimal beli 2 ya. 1 orang, 1 person itu 2. Jadi Om Andi misalnya hanya boleh 2, Om Andi 2 gitu. Dibatasin supaya ya boleh. Artinya supaya tersebar ke rekan-rekan yang lain gitu loh. Ya, ini untuk menghindari. Dan dipastikan tidak ada yang namanya joki-joki just tip itu saya akan pastikan itu karena itu akan berkenaan dengan identitas gitu ya. Ya kita kan sama sore ya Kak Dario, ya saya ingin nanya apakah kita ada kesempatan untuk melihat hasil karya sketsa dari siapa tadi? Hollywood tadi yang Larry Wood. Larry Wood. Ya, Nanti akan di display beberapa hasil karyanya di monitor. Ya. Ya, nanti desain asli dari Larry Wood akan ditampilkan di umum sebelum diproduksi. Tapi ini memang dalam dealnya dengan timnya Larry Wood,
kami belum boleh menampilkan. Jadi masih dalam proses desain untuk Larry Wood. Tapi sampel permintaannya dari timnya Larry kami sudah bikinkan. Jadi sebagai tambahan informasi, Oh, iya. jadi kalau kita di googling, kita search Larry Wood Hot Wheels Design, itu database-nya lumayan lengkap Mas. Jadi ada 770 sekian desain, itu kita bisa ngelihat salah satu yang terkenal itu Bone Shaker, dan first edition-nya dari Ferrari F40. Dan banyak sekali. Nah ini adalah sampel ya, ini sampel desain. Jadi ini sampel dari permintaannya timnya Larry Wood. Jadi dia akan banyak bermain Candy Chrome. Dengan mobilnya ini ya berarti ya? Event car, ya. Dengan mobilnya- saya lebih pertegas, event car untuk di event ini Ferrari F40. Karya Larry Wood tahun 1978. Wow. Warna merah. Peleknya masih jelek banget kalau menurut saya, kaku dan sebagainya ya. Tapi itu event car yang akan kita bikin atas permintaannya Larry Wood. Desain langsung atas Larry Wood. Samplingnya kurang lebih seperti ini. Warnanya ada 3 warna, merah, pink, dan warna emas, gold. Oke, nah sebentar, saya akan kerjakan untuk event car. Kedua, dinner. Dinner itu akan menggunakan eksklusif desain Porsche 911. Limited 250 biji. Yang premium. Limited 250 biji. VIP guest itu 250 juga. Itu menggunakan mobil F40 lagi, Ferrari ini. Jadi total event car-nya 1000, terus VIP guest-nya 250. Yang beda hanya di dinner. Dinner si Larry mintanya 1911 ya. 911 karya tahun 1970-an lah. Nantinya untuk diecast eventnya akan dibikin berapa banyak? Oh, Kalau untuk event car, lebih kurang 1000. 1000 dan 800 yang kita jual, oke. kemungkinan 100 itu dia bawa ke Amerika. Oh. Ya. Kayak Jadi hanya 800 ya? ya. Yang akan diperbutkan 800. Terus untuk VIP tiket tadi, itu kan sekitar 250 piece. Yes. 50 itu sudah di Amerika. Oke, jadi sisa 200. 200. Ya. Ada 100 hari pertama hari Sabtu, yang 100 hari kedua hari Minggu. Oke. Ya. Terus dia ada juga hari Minggu tanggal 15 ada lunch sama dia. Lunch itu diorganize sama dia semua. Oke. Mobilnya dari dia, nanti lunch dari dia semua dari dia. Jadi benar-benar special edition Larry Wood ya? Ya, jadi kita nggak jual, mereka yang jual. Oke. Lebih kurang 100 piece. Dan itu boleh semua Pak ya? Dan itu sudah laku boleh. Kabel gede semua. Karena mobilnya bone shaker. Mobilnya mau Oke. Ya. Oke, ini dari semua keterangan ini udah ketahuan ya, beda banget nih IDS dengan event-event diecast sebelumnya loh. Jadi ini benar-benar kolaborasi dengan para hobis, dengan para pecinta otomotif 1:1, dan yang pastinya lengkap ya, ada fotografi, ada custom, dan yang menilai langsung si Mr. Hot Wheels. Luar biasa nih. Om Gali, sekedar informasi, Larry Wood ini memang pecinta aslinya hot rod di Amerika sana. Ya nanti bisa dilihat, dicari di reviewnya dia punyanya Chevy Nova, mobil-mobil galak Amerika, hot rod dia, memang dia. Dan dia punya 49 plat itu dia punya, Purple Passion itu dia punya, memang ada di sana. Termasuk Herbie dia juga punya, dan dia naikin sekarang masih, gitu loh. Jadi dia pemilik 1:1-nya juga luar biasa itu. American Motornya, Larry. Gitu. Larry itu. Luar biasa. Iya. Jadi dia emang orang gilanya Amerika saat gitu. Betul. Dan dia kan lama di Ford. Dia aslinya desainernya Ford dulu awal di masa lalu. Oh, desainer mobil betulan dia, 1:1. Dia Ford. Ford Mustang itu dia, desainnya dia. Wow. Ford Mustang itu. Larry Wood itu. Wow.
Iya, dia benar-benar bikin sejarah nih. Iya, jadi dia aslinya orang 1:1 itu tadi. Yang kemudian terjun lebih expert ke dunia diecast. Oke. Gitu. Iya Om Didin, Keren. Larry Wood ini dia koleksi 1:1-nya American Woodward-nya serem banget. Bener. Dan asal muasalnya memang dia tadi itu desainnya si Ford Mustang. Oh boleh, aman. Silakan. Sore Om, saya Rian. Saya mau nanya soal dinner car sama event car tadi. Tadi kan untuk dinner car itu kan Porsche 911 ya, dan event car-nya itu Ferrari. Kalau misalnya seandainya saya ambil dinner, apa yang orang ikut dinner termasuk saya itu dapat eksklusif untuk dapat duluan, untuk beli duluan yang event car-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan itu untuk event kan ada 3 warna. Dan Om tadi ngomong katanya satu orang maksimal beli 2. Itu apakah 2 per warna atau 2 biji, 2 total, 2 mobil? Gitu. Kemudian terima kasih pertanyaannya sangat menarik. Untuk di dinner, setelah event ini berlangsung, kami panitia sudah membuka penjualan. Artinya kalau masnya langsung membeli dinner card, event car langsung boleh dipesan. Gitu. Jadi otomatis beli dinner car 1 misalnya atau dinner 2 dinner car, 4 mobil event car itu akan otomatis langsung mendapatkan. Oh iya tetap beli, maksudnya iya tetap beli, ya bayar lagi tetap boleh, tapi diperbolehkan karena maksimalnya 1 orang 2 untuk di event car. Kalau untuk di dinner car ya kita bolehkan. Gitu. Ya. Bukan, ini untuk warna ini akan berbeda-beda. Ada yang di event car itu nah warna merah, okay? Event car warna merah. Nah untuk di dinnernya nanti kan Porsche, itu mungkin warnanya pink. Terus ini 3 warna ini hanya sampel, contoh. Nah yang untuk VIP guest-nya warnanya kuning mungkin, gitu. Seperti itu Mas. Yang VIP guest-nya juga bisa dibeli. VIP guest-nya boleh. Setelah ini kita akan melakukan penjualan. Penjualan booth, penjualan dinner, penjualan event car, VIP guest. Kita akan buat. Jadi setelah ini udah langsung ada penjualan ya? Langsung jualan kita Om Yoyo. Silakan Mas Rian nanti langsung aja. Langsung jualan di penting. Terakhir ya, ini penanya terakhir. Oke. Terima kasih. Ya. Nama saya Audi Octavian. Saya dari komunitas Pedoci yang Firelight Deskes Owners Club. Jadi ya mewakili pertanyaan dari komunitas saya, kalau misalnya untuk ajang-ajang event nanti, ya kalau komunitas saya kiranya diperbolehkan nggak untuk mendisplay model skala 1:1 gitu. Nah, Nanti itu kalau di komunitas kita akan khususkan memang ya mungkin nanti setelah ini juga cepat-cepatan ya karena komunitas saya lihat kan banyak yang datang nanti tergerak saja didaftarkan agar mendapatkan booth yang gratis. Terus kalau untuk display dan pajang 1:1 itu nanti kita akan koordinasi lebih dalam Mas. Ya kan? Karena kan masalahnya gini, mobil itu berkenaan dengan space 1, kedua, ketiga adalah tentang asuransi. Kan mobil itu harus diasuransi selama 2 hari event di sana. Itu harus kita bicarakan. Jadi makanya nanti boleh kita berbagi kontak untuk kita bicarakan lebih detail. dan akhirnya kita sampai di penghujung acara kick off hari ini. Terima kasih buat semua diecaster se-Indonesia, buat teman-teman komunitas, buat brand partner dan media yang sudah hadir dan mendukung penuh International Diecast Show 2026. Kita siap menuju perjalanan baru, Mr. Hot Wheels Go to Asia. Sampai ketemu di IDS 2026. Saya Daru dari Taraka Garage pamit undur diri. Keep collecting, keep connecting, and keep rolling with your passion. Sampai jumpa.